Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam. kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai marketing yang boleh dilakukan dalam propos. Silahkan. Next. Bisa di-full-kan kah? Oke, baik. Jadi ini adalah promosi terbaik di sosial media Facebook dari berbagai sumber. Adapun waktu promosi terbaik di Facebook menurut berbagai sumber, yang pertama, setiap hari kerja jam 10 hingga jam 3 sore untuk hari Rabu. Paling tepat berada di jam 12 hingga jam 2 siang. Hari terbaik untuk mempromosikan produk adalah pada hari Kamis, antara jam 1 hingga jam 2, dan memposting di pagi hari dan malam hari kurang efektif, karena jumlah pengguna Facebook pada hari Sabtu lebih sedikit daripada hari lainnya. Lanjut. Website semua iklan dan marketing grafik, yaitu memfokuskan pada konsumen. Gunakanlah bahasa yang seakan mengarah pada konsumen sepenuhnya. Karena konten yang dibuat seharusnya membuat konsumen atau pengunjung memiliki ketertarikan dengan konten, dengan perusahaan, dan dengan kita, sehingga memberikan foto shoot dari produk yang ditawarkan. Foto tak hanya harus memiliki estetika yang apik, namun juga berkualitas. Dari foto tersebut harus yang terbaik. Lalu, sajikanlah benar-benar tampilan foto yang mampu membuat pengunjung jatuh cinta pada pemandangan pertama dengan produk Anda. Lanjut. Lalu kita juga bisa memaksimalkan branding dengan hashtag. Karena hashtag ini mempunyai fungsi untuk mengelompokkan tema atau topik tertentu. Adapun peranan hashtag untuk online marketing yang harus Anda ketahui. Yang pertama, untuk mempermudah pengelompokan materi promosi, perlu yang diperhatikan adalah hashtag yang telah disertakan harus relevan dengan postingan. Jangan sampai menggunakan banyak hashtag karena akan tidak terlalu lebay. Lalu yang kedua, hashtag sebagai sarana branding. Fungsi penting lainnya dari hashtag adalah sebagai personal branding. Dengan kejelian melihat peluang dan tren, juga sedikit kreativitas, Anda bisa memanfaatkan hashtag untuk mengenalkan bisnis Anda. Lanjut. Lalu ada juga menentukan durasi promosi. Menentukan durasi pelaksanaan promosi juga tidak boleh kalah penting. Karena untuk melakukan promosi yang kreatif, hal ini terkait dengan kesempatan para konsumen untuk dapat menikmati intensif dari program promosi yang dijalankan. Lanjut. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, bahasan yang menarik ya. Silakan dilanjutkan dengan kelompok yang lainnya. Kelihatan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama post production. Yang akan menjelaskan adalah Isai. Silakan. Baik. Bisa di full screen. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas, terlalu jelas. Baik, Pak. Jadi berdasarkan diskusi kami mendapatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat post production. Nah, yang pertama itu merombak project. Karena apabila kita merombak project yang sudah jadi akan membuang-buang waktu kita. Nah, misalnya itu kayak apa ya? Kalau misalnya sebuah project itu udah selesai tapi ternyata masih ada kurangnya gitu, jadi dirombak ulang itu bakal waktu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menyalahi aturan atau alur produksi. Jadi post production itu harus sesuai atau tepat sesuai dengan pra production, karena kalau misalnya tidak sesuai, pra productionnya itu pra production yang mengikuti post production, maka itu akan menyalahi aturan prosedur produksi. Contohnya itu mungkin kayak gini. Kembali dulu.
Contohnya itu mungkin lebih kayak kalau misalnya videonya udah jadi, tapi ternyata tidak sesuai dengan praproduksi. Praproduksi itu kan seperti perencanaan. Di perencanaannya mungkin sudah dibuat alurnya, tapi pada saat sudah post production nggak sesuai gitu. Jadi itu menyalahi aturan alur proses produksi. Itu dari kami. Lanjut. Lalu ada low photo product. Ya, jadi jika mengupload gambar yang kurang jelas, di mana detail produknya tidak dapat dilihat dengan jelas, maka tidak akan menarik konsumen dan mereka akan ragu untuk membeli dan melihat produk multimedia tersebut. Jadi kualitas sebuah hasil produksi itu juga harus diperhatikan dengan baik gitu untuk poin yang ini. Lalu yang terakhir dari kami adalah editing video. Jadi pemberian suara dan musik harus yang pas dengan apa yang ditampilkan pada video. Jangan memasukkan musik sedih pada videonya lagi senang, tidak menambahkan color grading dan tidak melakukan editing tanpa dibimbing oleh sutradara. Jadi editing video yang kami maksud ini mungkin karena lebih bagaimana sebuah videonya itu lebih masuk akal lah dengan penambahan efek-efek yang sudah disediakan gitu, dan juga tentunya harus sesuai dengan arahan oleh seorang sutradara. Nah, itu dari kelompok kami ada 4 poin saja Pak yang bisa kami dapatkan dari hasil diskusi kami. Sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat saya dan kawan-kawan. Silakan kita beri applause online dulu. Karena sangat-sangat lugas dan jelas ya pembahasannya. Oke, next silakan kelompok berapa lagi yang mau sharing. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kalian bisa langsung share screen ya. Terlihat. Ya, sip. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan saat proses post atau pasca production. Jadi pelaku bisnis nih yang bergantung pada online marketing kerap kali diberikan banyak saran apa yang harus dan tak harus dilakukan. Nah, jadi apa yang mereka berikan seringkali akan membuat marketing itu justru jatuh pada common sense atau bahkan pada teritori scam. Hal ini tentu bisa jadi mimpi buruk dalam online marketing. Dan karena inilah kami mengangkat materi apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam online marketing. Nah, yang pertama itu landing page, di mana memperhatikan iklan sangat penting bagi para pemilik bisnis atau yang menangani online marketing untuk sebuah bisnis. Hindari memiliki halaman yang tidak jelas khusus iklan, karena hal ini bisa membuat website memiliki beban berat dan nampak tak tertata dan bisa mengurangi minat pengunjung. Hal yang nggak boleh dilakukan ini, kita jangan membuat link dari iklan ke halaman utama website. Melakukan ini akan membuat iklan seakan tidak memiliki ketertarikan, padahal mereka seharusnya memiliki ketertarikan. Nah, jadi solusinya itu kita harus buat halaman khusus yang terpisah dari halaman utama website untuk semua iklan dan marketing traffic. Nah, selanjutnya itu fokus pada konten. Sebuah online marketing itu tak akan berjalan dengan baik tanpa konten yang baik. Ketika membuat konten ini pun penting bagi kita untuk memperhatikan fokus yang dibuat, mau dibawa kemana pada website atau mau dibawa kemana konten pada website atau media online marketing yang kita miliki ini. Nah, jadi jangan terlalu banyak bicara mengenai diri sendiri. Membagikan pengalaman memang perlu, namun terlalu banyak bicara mengenai diri sendiri yang jauh melenceng dari bahasan dan fokus konten akan membuat pengunjung berpikir satu hal, siapa yang peduli gitu. Jadi solusinya itu fokus pada konsumen. Gunakan bahasa yang seakan mengarah pada konsumen sepenuhnya. Konten yang dibuat itu seharusnya membuat konsumen atau pengunjung memiliki ketertarikan dengan konten, dengan perusahaan, dan dengan Anda. Selanjutnya adalah hubungan erat konten dan iklan. Jadi apa artinya konten itu tanpa adanya iklan yang pas bisa membawa konsumen datang? Iklan tanpa basis konten yang tepat inilah yang membawa online marketing yang tengah dijalankan tersandung ke dalam scam. Jangan sampai iklan yang dengan headline tidak memiliki ketertarikan dengan subheadline serta isi keseluruhan konten
Dari titik ini tak perlu lagi repot-repot berusaha membuat iklan yang begitu bagus bila tak mampu menyelaraskan antara konten dengan iklan yang dimiliki. Nah, jadi sebaiknya gunakan bahasa dan fokus yang sama pada konten yang dibuat dengan iklan. Ingat, kedua hal ini memiliki hubungan yang erat, jadi ketika sebuah iklan yang dimiliki menjanjikan suatu konten yang akan mengikuti iklan tersebut pun wajib menjanjikan hal yang sama. Selanjutnya itu adalah fokus pada keuntungan bagi konsumen. Jadi ketika kita banyak bicara dan menerangkan mengenai konsep teknik dari sebuah produk atau jasa yang dijual, berapa banyak orang pengunjung yang akan tertarik. Jangan terlalu banyak membahas mengenai spesifikasi, serta segala teknik yang dibutuhkan atau ditawarkan oleh produk dan jasa. Nah, jadi lebih baik itu membahas keuntungan, kelebihan, dan fungsi jasa, serta produk yang bisa berguna dan bermanfaat bagi konsumen. Bahasa ini bisa diberikan pada konten serta pada iklan. Pada konten dan iklan itu seharusnya memiliki keterikatan. Selanjutnya adalah foto. Dari mana orang tahu sebuah produk atau jasa memiliki kualitas tinggi seperti yang dijanjikan? Nah, salah satunya bisa dilihat dari kualitas konten. Konten yang berkualitas tak hanya dinilai dari perusahaan penyusunan kata, SEO, fokus bahasan dan topik, namun juga pada foto serta gambar yang ditawarkan. Jadi kita jangan menggunakan foto berkualitas rendah, foto dari stok foto yang sudah gunakan banyak tahun sebelumnya, atau foto yang diambil sendiri namun mulai dari ukuran hingga tampilan foto serasa tidak profesional. Jadi lebih baik memberikan foto hot shoot dari produk yang ditawarkan. Foto tak hanya harus memiliki estetika yang apik, namun juga kualitas dari foto tersebut harus yang terbaik. Pastikan foto yang diambil berfokus pada fitur dan fungsi produk. Sajikan benar-benar tampilan foto yang mampu membuat pengunjung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan produk Anda. Selanjutnya adalah website yang mudah diakses. Jadi ketika konsumen memutuskan untuk mengakses website Anda, maka sebaiknya konsumen itu bisa mendapatkan arah paling mudah dan jelas. Baik itu untuk mengakses halaman tertentu atau untuk melihat konten dan produk apa saja yang dimiliki. Jadi kita tidak boleh membuat website yang terasa begitu rumit, tanpa ada arahan yang jelas dan letak masing-masing dari konten. Begitu dengan landing page yang memiliki terlalu banyak iklan tertumpuk. Jadi lebih baik buat tampilan yang jelas untuk konsumen yang pastinya tak akan membuat mereka tersesat di website atau blog Anda. Selanjutnya adalah link yang jelas. Jadi kita memasukkan link memang sebuah ide yang bagus, yang mana bisa membuat postingan Anda lebih reliable dan bisa berada di peringkat lebih tinggi di Google. Namun selain itu, link juga bisa membuat pengunjung lebih mudah mendapatkan informasi tambahan yang mereka butuhkan. Jangan memberikan keterangan super ringkas dan pendek yang akan membuat pengunjung merasa curiga dengan link yang diberikan. Nah, klik di sini, submit di sini, itu contoh dan sederet kata yang lain tanpa adanya keterangan lebih jauh akan membuat pengunjung enggan mengakses link yang diberikan. Tak peduli betapa link yang diberikan bisa memberikan keuntungan untuk mereka. Jadi lebih baik kita memberikan link pada konten, pastikan memberikan keterangan apa fungsi link tersebut dan apa yang akan terjadi bila diklik. Sebaiknya lagi link yang diberikan pun memiliki hubungan dengan konten yang tengah dibahas. Selanjutnya adalah tidak kaku dengan rencana marketing. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki rencana sama sekali. Tanpa perencanaan yang jelas, apa yang bisa kita dapatkan dari marketing online yang tengah dilakukan selain kekacauan. Nah, karena itu lebih baik pastikan rencana marketing yang kita miliki tidak kaku dan memiliki sifat unchanging. Seperti banyak hal lain, dunia marketing adalah dunia yang penuh inovasi dan terus mengalami perubahan. Karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan rencana atau memperbaiki rencana yang sudah kita susun saat ini. Ya, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Detail ya, dan relate juga sama apa yang harus disiapkan gitu. Good. Kelompok 1 silakan selanjutnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Yulianto sebagai juru bicara dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi yang diberikan. Selanjutnya, berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan post endorsement. Yang pertama yaitu tidak boleh plagiat. Seorang pengiklan atau publisher, termasuk di dalamnya adalah influencer, baik yang membuat konten sendiri atau yang mengikuti konten dari pemesan iklan, advertiser, harus menghormati hak kekayaan intelektual. Jadi tidak boleh melakukan plagiat untuk membuat endorsement ini, teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang rancu.
Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang rancu karena publisher dalam iklannya harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti. Materi yang tercantum dalam iklan harus jelas, transparan atau tidak menyinggung, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, informasi yang diberikan terkait produk yang dapat dibuktikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu materi iklan sara dan mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu materi iklan yang akan disiarkan tidak boleh mengandung pornografi, porno aksi, sara, tindak kekerasan, aksi yang membahayakan keselamatan, dan hal-hal dan yang tidak mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal itu tidak boleh dilakukan saat endorsement. Selanjutnya, yang keempat yaitu melibatkan orang lain tanpa izin. Jadi iklan yang melibatkan orang lain di luar kontrak antara publisher dan advertiser harus dengan seizin orang tersebut. Jadi kita harus meminta izin dulu sebelum melibatkan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, mengatasnamakan kelompok tanpa izin. Nah, endorsement dan review hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, dan masyarakat luas. Jadi kalau ingin sebuah lembaga yang ini harus juga mungkin mendapat izin dari lembaga tersebut atau kelompok tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah merusak citra pesaing produk. Hal ini tidak boleh dilakukan merendahkan produk lain yang tidak diiklankan, membandingkan dengan maksud menghina atau merendahkan atau menjatuhkan produk lain yang menjadi pesaing produk yang diiklankan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menyiarkan konten iklan tidak sesuai usia pengguna media sosial, seperti mengiklankan produk dewasa di televisi nasional atau sosial media yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu menyalahi kontrak yang telah disepakati antara advertiser dan publisher. Di beberapa kontrak mungkin terdapat larangan seperti dalam mengiklankan produk pesaing selama masa kontrak atau dalam jangka waktu tertentu, atau peraturan lain yang mengikat pada kontrak. Jadi saat terikat kontrak, kemungkinan tidak bisa melakukan endorsement dengan produk lain seperti itu. Selanjutnya, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, bahasan yang lengkap ya dari Pak. Silakan. Apa kenapa bisa ganjil udah semua ya? Sip. Cek izin kelompok 4 Pak. Ya silakan. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya juru bicara dari kelompok 4, Riko Adi Chandra. Oke, next. Apa itu post production pada film? Post production merupakan tahap akhir setelah kita melakukan pre-production dan production, di mana pada tahap ini semua hasil dari produksi akan dikumpulkan lalu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu video, animasi atau movie atau short film yang bagus dan indah. Next. Admin data. Proses pertama dalam post production adalah admin data. Kita perlu mengecek setiap rekaman yang sudah diambil, mengkategorikannya ke dalam tiap scan yang akan diedit, dan tentu saja menyimpan backup-annya. Langkah ini sangat penting karena kalau tiba-tiba software pengedit rusak dan data-data di dalam ikut hilang, setidaknya kita masih punya data aslinya. Next. Penggabungan dan pengeditan rekaman. Setelah itu pemilihan dan penggabungan hasil rekaman ke dalam adegan. Pada tahap ini, editor bertugas untuk memilah shot-shot dan membangun lagi adegan-adegan sesuai alur dari naskah. Tidak menutup kemungkinan struktur yang sudah selesai pada tahap praproduksi akan berubah total setelah masuk ke tahap editing ini. Dan tentu saja editor harus ditemani dan mengikuti arahan sutradara.
Lanjut, pengeditan suara. Tahap selanjutnya dalam post production adalah pengeditan suara yang ada di video. Biasanya sound engineer lah yang bertanggung jawab untuk menghilangkan noise di latar, mengoptimalkan suara tokoh utama, dan sebagainya. Suara yang sudah diedit nantinya akan dimasukkan dan diselaraskan dengan video yang telah diedit sesuai urutannya. Lanjut, memasukkan musik latar. Kalau urutan gambar sudah tepat dan suara sudah diedit, saatnya memasukkan musik latar. Musik latar berada pada suara latar. Musik latar berbeda dengan suara latar karena biasanya sebuah film menggunakan komposisi yang dibuat khusus untuk produksi tersebut. Masterclass menyebut bahwa memasukkan musik pada tahap post production bisa menonjolkan mood yang ingin ditonjolkan sebuah adegan. Lanjut, pemberian efek visual. Setelah musik dimasukkan, saatnya memberi efek visual pada karya. Biasanya akan ada tim khusus yang mengerjakan efek ini. Jika film yang digarap menggunakan efek visual seperti ledakan bom, pesawat jatuh, kota hancur, dan berbagai efek yang menggunakan CGI atau anime mulai ditambahkan. Lanjut, atau animasi. Color correction. Selanjutnya, color correction atau color grading dilansir dari Skillshare. Proses ini dilakukan untuk menyamakan tone dari keseluruhan karya audiovisual. Kalaupun ada beberapa adegan yang dibutuhkan ditonjolkan dan warnanya berakhir berbeda, setidaknya dalam perbedaan tersebut tetap terdapat konsistensi. Misalnya, sebuah film sedang menceritakan adegan bahagia yang tiba-tiba berubah jadi sedih. Untuk menonjolkan transisi tersebut, dibutuhkan perubahan warna secara halus atau drastis tergantung arahan sutradara agar moodnya pun ikut berubah. Jadi bukan hanya musik saja yang berperan dalam mengatur mood sebuah film, warna pun bisa. Lanjut, penambahan kredit dan subtitle. Tahap terakhir dalam post production adalah penambahan kredit, judul, dan subtitle jika diperlukan. Lanjut, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, good. Silakan kelompok selanjutnya. Tes. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husaini, selaku juru bicara dari kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman kelompok 2 mengenai hal yang boleh dilakukan pada saat post produksi multimedia. Oke, apa aja yang boleh dilakuin pada saat post produksi? Sebenarnya banyak banget ya. Cuman kali ini kita akan ngerangkumnya menjadi 3 hal aja. Yang pertama itu tentang mixing and mastering audio. Yang kedua adalah rendering. Yang ketiga adalah marketing di YouTube. Nah, kenapa kami memilih marketing di YouTube? Karena kita tahu bersama YouTube ini kan sebuah platform yang penggunanya itu sangat banyak gitu ya. Pengunjung YouTube ini sangat banyak, dan juga menurut kompas.com di websitenya itu pada tahun 2018 saja itu sekitar 1,8 miliar pengguna yang terdaftar itu menyaksikan atau menonton konten di YouTube setiap harinya. Itu belum termasuk jumlah pengguna internet lain yang nonton YouTube tapi nggak punya akunnya gitu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang mixing and mastering audio. Di tahap ini, pada saat produksi video sudah finish dan sebenarnya sudah layak untuk dilihat. Namun belum tentu suara yang ada pada video itu mendapat sentuhan. Nah, pada tahap inilah editor akan melakukan sinkronisasi antara video dengan audio. Pada tahap ini juga editing yang dilakukan itu
fokusnya untuk merapikan, menyatukan, serta menyelaraskan audio agar menambah atmosfer pada video yang dibuat. Nah, setelah tahap ini selesai, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap rendering. Rendering adalah proses akhir penyatuan hasil editing yang berupa video dan audio menjadi satu kesatuan video yang utuh. Outputnya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke marketing di YouTube. Yang pertama, itu berpeluang dalam meningkatkan pelanggan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, YouTube mampu memikat banyak pelanggan dari sebuah video yang ditayangkan di platformnya. Media untuk menampilkan dan mempromosikan produk yang akan dijual memanglah sangat banyak. Tetapi YouTube menjadi salah satu platform yang sangat diminati orang-orang untuk mempromosikan produknya karena dinilai lebih efektif. Nah, karena juga sebagian masyarakat pada saat ini sering dan tidak ketinggalan untuk menonton YouTube. Saya yakin juga teman-teman yang ada di Zoom juga nonton YouTube semua gitu ya. Maka dari itu, kamu juga dapat mempromosikan produk lebih cepat dengan menggunakan YouTube. Yang kedua, sama ya, jadi banyak orang yang menggunakan YouTube. Setiap orang pasti pernah menonton YouTube dan YouTube selalu ada di setiap smartphone seseorang. Hal itu juga yang menjadikan YouTube sangat populer di kalangan masyarakat. Kita dapat memanfaatkan kepopuleran YouTube tersebut untuk mempromosikan produk. Kita juga dapat mengupload video produk kita yang telah dikemas semenarik mungkin agar pengguna dapat tertarik dan mau membeli produk kita. Gitu. Yang ketiga adalah video produk kita akan ditonton oleh orang banyak. Nah, karena banyaknya orang yang punya aplikasi YouTube ini, maka banyak pula orang yang nonton video di YouTube. Telah tercatat dalam satu hari ada 1 miliar video yang ditonton setiap harinya di YouTube. Hal ini bisa membuat presentasi iklan yang kita pasang di YouTube akan ditampilkan semakin banyak. Semakin banyak pengguna yang menonton iklan produk kamu atau video kita, maka ada kemungkinan banyak juga orang yang tertarik dengan produk kita dan ingin membelinya. Yang keempat adalah mesin pencari terbesar. YouTube adalah salah satu mesin pencari terbesar di dunia. Ya, tentu saja karena YouTube adalah mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Banyak orang yang mengunjungi situs ini dan menonton video yang ditayangkan di YouTube. Jadi produk atau bisnis kita akan semakin terkenal apabila telah ditayangkan di YouTube. Tetapi tidak kalah pentingnya, kita harus mengemas video produk kita sebaik mungkin guna orang-orang dapat tertarik pada produk yang kita jual. Yang kelima, dapat mendemonstrasikan produk. Dengan menggunakan YouTube, kita dapat mendemonstrasikan produk yang akan kita jual. Kita cukup membuat video yang singkat, padat, dan jelas. Kita harus menunjukkan keunggulan yang ada di produk kita. Jangan lupa juga untuk membuatnya semenarik mungkin dengan teknik editing yang kita bisa. Menjelaskan dan juga apa manfaatnya, keunggulannya apa, dan apa yang membedakannya dengan produk lain. Tetapi jangan sampai kita menjatuhkan produk orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.